Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Mulyono, NIM 3420013. Saya akan mencoba mempresentasikan peran iman di zaman sekarang, di zaman pandemi. Iman adalah amal yang paling utama di sisi Allah. Abu Dzar meriwayatkan, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal yang paling apa amal yang paling utama? Rasul menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Yang artinya, iman adalah dasar yang diterima amal. Maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia percaya, maka tidak ada pengingkaran amalannya itu, dan sesungguhnya kami menganggap amalannya itu untuknya. Jadi iman itu diibaratkan sebagai jalan aspal dalam berkehidupan. Kalau tidak punya iman, maka kehidupan yang akan dijalani seseorang tidak akan punya arah. Jalan aspal akan menyelamatkan dalam perjalanan menuju Allah. Itu sih diibaratkan seperti itu. Seperti rahmat Tuhan yang Maha Esa, iman sangatlah penting bagi kehidupan. Ibarat rumah tanpa pondasi, rumah tersebut tidak akan berdiri dengan tegak dan benar. Iman itu kepercayaan bagi umat manusia yang diimankan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, iman itu pasrah atau jabariyah, atau harus aktif usaha sendiri, qadariyah, atau ikhtiar dan doa berkeseimbangan, moderat atau ahlus sunnah. Semua orang berpendapat ahlus sunnah, harus ketiga-tiganya. Jadi jika berparadigma dengan kita yang warga Nahdliyin, tentunya mengacu pada usaha atau ikhtiar dan doa sebagai tanda kita membutuhkan Tuhan yang kuasa. Bila mana melihat kedua aliran tersebut ada kekurangannya, doa tanpa usaha sama dengan putus asa, usaha tanpa doa sama dengan sombong. Dengan iman yang kokoh, kita tidak akan mudah tergoyahkan dengan faham-faham muncul di firqah-firqah dalam Islam, karena semuanya itu termasuk bentuk rasa keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu penonton. Yang ketiga, apakah iman membuatnya bahagia atau lebih bahagia, lebih kuat hadapi masalah? Jawabannya yaitu orang-orang berpendapat lebih kuat hadapi masalah. Ya, iman itu membuat kita tenang. Ketika tenang, rasa bahagia akan muncul. Ketika kita bahagia, pikiran akan jernih. Jadi dalam menghadapi masalah apapun akan kuat dan bersolusi. Barang siapa yang beriman kepada Tuhan, tentunya akan menikmati bahagia manisnya iman. Jika seseorang sudah dekat dengan Tuhan, pasti di hidup akan selalu bersandar kepada Tuhan, tidak akan terganggu ataupun lemah ketika dia dihadapi masalah. Membuat lebih bahagia karena di saat menghadapi masalah tanpa iman, kita itu akan merasa masalah itu datang bertubi-tubi. Tetapi jika kita memiliki iman, kita berusaha bersabar dan masalah tersebut mudah dihadapi, insya Allah. Iman dapat membuat hidup manusia bisa menjadi lebih baik, bukan hanya hidup di dunia, tapi hidup di akhirat. Semuanya bisa, hidup di dunia maupun akhirat. Hidup manusia bisa menjadi lebih baik. Begitu. Dengan kita iman kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, pasti kita percaya
dan menjadi kuat karena segala masalah pasti ada penyelesaiannya. Yaitu ya dengan kita iman kepada Allah Maha Pencipta, pasti kita percaya dan menjadi kuat karena segala masalah pasti ada penyelesaiannya. Yang keempat adalah bagaimana cara menggapai kebahagiaan berdasarkan iman? Apakah hanya dengan doa dan ibadah saja? Bekerja keras dengan niat ibadah, bila gagal kerja bagaimana, dan bila sukses bagaimana sikapnya? Orang-orang berpendapat kebanyakan bekerja keras dengan niat ibadah, jika gagal bangkit lagi. Ya begitu. Ketika sudah memutuskan untuk beriman, maka kerja keras, pasrah, dan berdoa harus tetap dijalankan. Kerja keras biar hasil maksimal, pasrah terhadap hasil, doa sebagai pengharapan hasil yang sesuai. Jadi gagal dan sukses itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Segala sesuatu sudah ditakdirkan sebelum kita dilahirkan di dunia. Jadi jika dia mendapatkan apa yang dia butuhkan ataupun inginkan, dia akan bersikap biasa saja, tidak berlebihan. Atau berbahagia ataupun sedih berlebihan ketika ia gagal bekerja. Karena ia yakin dengan ketentuan Tuhan yang untuk hidupnya dan tidak akan khawatir untuk kedepannya seperti apa yang akan terjadi, serta dia tetap beribadah dan bekerja karena Tuhan. Untuk mencapai kebahagiaan kita harus bekerja, ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Jika Anda gagal, maka Anda harus introspeksi diri dan mencoba lagi, dan jangan menyerah. Jika Anda berhasil, maka harus bersyukur pada Allah. Untuk menggapai kebahagiaan dengan iman itu mudah. Kita hanya banyak-banyaklah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kebahagiaan. Bila kita mengalami kegagalan dalam sesuatu, ambillah hikmahnya dan tingkatkan iman kita. Bila kita sukses dalam sesuatu, bersyukurlah dan tetap kuatkan iman kita agar tidak goyah. Nah, sikap kita sebagai umat muslim saat keimanan kita diuji dengan kegagalan, kita harus berserah diri dan berpasrah terhadap Sang Kuasa bahwa kegagalan tersebut pasti akan digantikan dengan keberhasilan. Kegagalan tersebut akan digantikan dengan keberhasilan ya di kemudian harinya, tidak hari itu juga. Kemungkinan insya Allah ya bisa, ya tergantung lah. Sebaliknya, sikap kita sebagai umat muslim saat keimanan kita diuji dengan keberhasilan pun seperti itu. Jadi ujian itu tidak hanya kegagalan, keberhasilan termasuk juga ujian. Bila gagal, kita tetap percaya bahwa di balik semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walaupun sebagai manusia pasti merasa bahwa dirinya tidak seberuntung yang lain. Itu adalah hal wajar. Apabila kita sukses, kita bisa mengangkat derajat dan martabat orang yang berilmu dan beramal soleh. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana mereka meningkatkan iman dan dari mana mereka mendapatkan materi tentang iman. Yang pertama adalah ibadah, belajar bersama guru atau majelis. Ya begitulah umum. Meningkatkan iman dengan beribadah, mendapatkan iman dari proses menata hati dan diri. Nah, saya rasa kalau ngaji saja tidak cukup. Berkumpul dan bergaulah dengan orang-orang soleh, pelajari dan ambil ilmu serta akhlak darinya, maka diri kita akan menemukan manisnya iman. Ya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, iman kita akan semakin meningkat. Ibadah bukan hanya sholat saja, banyak ibadah. Gitu. Yang penting niatnya itu harus ditata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.